Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wirausaha. Berjumpa lagi bersama kita di Entrepreneur Podcast. Tempatnya mahasiswa mencari informasi seputar kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Feby Renaldi dari Teknik Elektro angkatan tahun 2018. Kebetulan juga saya menjabat sebagai koordinator dari Divisi Ekonomi Kreatif UKM Kewirausahaan Fakultas Teknik Unsur. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya selaku podcaster untuk mengisi acara pada siang hari ini. Kebetulan saya tidak sendiri nih, saya sudah bersama seorang mahasiswa yang sangat luar biasa. Kebetulan juga mahasiswanya seumuran dengan saya gitu, karena tahun lahirnya sama, tahun lahir 199. Oke, langsung aja ya kita sambut Mas Muhammad Abdul Mufis dari Universitas Amikom Purwokerto. Selamat siang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar nih, Mas? Alhamdulillah baik ini. Alhamdulillah ya. Kuliah online lancar, Mas? Kalau itu lancar kitanya. Jalanin aja ya, walaupun ya bikin kita nggak ngerti apa-apa gitu. Ya. Jadi saya mau perkenalkan Mas Mufis dulu. Jadi Mas Mufis ini adalah mahasiswa dari Universitas Amikom Purwokerto yang memang sudah tertarik ya Mas ya. Ibaratnya sudah memang mahir lah dalam bidang desain dan juga programming gitu. Tangan dulu dong, keren banget nih. Masih belajar. Ya semoga sih bisa jadi lebih baik lagi lah Mas ya untuk kedepannya gitu. Oh, saya mau nanya nih Mas nih, Mas Mufis nih kebetulan asli Banyumas ya Mas? Iya, saya asli Banyumas. Oke. Nah, kalau misalnya kuliah itu laju atau ngekos Mas? Kalau saya laju, kebetulan kan asli saya itu di SMA Bahasa. Oh. Kebetulan saya juga ikut bantu ngurus di panti asuhan di sini. Jadi saya kalau sih. Oke. Keren sih, keren. Menginspirasi saya sih. Oke, mungkin langsung aja ya Mas ya, biar karena kita dibatasi juga waktunya. Mungkin langsung aja. Jadi sebelumnya sih mungkin saya akan banyak bertanya sih Mas terkait pengalaman Mas nih di bidang desain, di bidang usaha gitu kan. Nah, pertama sih kita akan ngobrol-ngobrol santai lah Mas lah. Saya mau nanya nih Mas, pengalaman Masnya nih dari mulai nol sampai sekarang kayak belajar desain itu gimana sih Mas awalnya? Apa sih yang membuat Mas tuh kayak pengen banget belajar desain gitu pas awal-awal gitu? Kalau belajar desain itu dulu dikenalin sama kakak. Oh iya. Kakak saya kan sekarang juga kuliah di dulu waktu kelas berapa ya? Kelas 9 SMP enggak? Nah itu kakak saya kan baru punya laptop tuh. Ya. Saya bermain-main tuh. Pakai awal-awal itu pakai aplikasi Paint namanya. Oh yang ya. Masih bawaan. Ya. Berarti memang dari ada unsur faktor dari internal juga dari keluarga juga ya Mas ya. Yang memang mengajak ya. Oke. Nah, mungkin saya pertanyaan kedua nih Mas. Nah, saya mau nanya nih, ini kan kebetulan lagi situasi pandemi seperti ini. Ya, kalau kita lihat untuk membuka usaha itu agak sulit juga kan, apalagi usaha yang memang offline gitu, ibaratnya tidak dalam jaringan atau dalam dunia digital. Nah, namun kalau misalnya bisnis digital itu kan kayak bisa menghasilkan keuntungan yang besar gitu, jauh lebih besar karena memang praktis dan juga tidak perlu harus mencari tempat gitu, hanya butuh internet dan juga ya aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah, pertanyaan saya, jenis bisnis apa sih Mas yang sedang Mas Mufis jalankan sekarang ini? Apakah lebih condong ke desainnya? Apakah lebih condong ke programming Mas? Kalau saya sih masih dalam desainnya ya. Dan saya punya ini juga Pak, dia bikin agensi desain juga. Kalau memang di masa pandemi ini kebanyakan usaha-usaha itu lagi susah lagi apalagi yang offline. Tapi nggak menutup kemungkinan usaha yang lain kayak bidang desain, bidang programming itu di masa pandemi malah bisa jadi justru naik. Orderan itu bisa jadi naik karena mungkin ada usaha lain yang butuh desain untuk kebutuhan publikasi tentang COVID
kemudian pembuatan poster dan lain sebagainya itu di masa pandemi kalau kebanyakan itu masih jadi teman-teman desain di forum ya di grup Facebook, WhatsApp itu emang ya kebanyakan pada penggunanya naik, cuman untuk kemungkinan juga ada yang apa dan juga sebenarnya nggak masuk gitu. Itu sih strategi kita gimana sih kita mencari klien gitu. Mungkin langsung aja pertanyaan kedua nih Mas. Hmm. Sebenarnya apa ya Mas ya? Alasan utama gitu loh Mas. Alasan utama atau apakah alasan itu tuh dari dalam hati Mas itu pengen cita-citanya pengen jadi seorang desainer ataukah memang ingin menekuni apa yang Mas sedang jalankan gitu di kuliah misalnya kan Mas ini hobinya desain nih. Nah, Mas ini ada ini nggak sih Mas kayak semacam plan gitu apa namanya mau menuju ke arah mana gitu mau ke desainnya ataukah mau ke sesuai dengan yang Mas jalankan sekarang kuliah gitu seperti itu. Kalau saat ini sih mungkin lebih ke arah desainnya ya, karena untuk brandingnya saya juga belum terlalu mengerti, jadi jalani aja apa yang sudah paham itu lebih mudah. Terus kan Mas ini pengen ke desain nih Mas ya. Nah, kira-kira apa ya kalau desain itu kan pasti butuh inovasi baru tuh kayak misalnya harus kreativitas baru segala macam. Nah, kira-kira Mas Mubis nih udah menyiapkan belum sih hal yang seperti itu gitu untuk menambah apa ya desain yang lagi dilihat itu desain yang seperti apa gitu. berarti memang bisa menggunakan berbagai cara ya Mas ya untuk menemukan inovasi tersebut. Okay. Mungkin langsung aja ke pertanyaan kelima nih Mas. Apa ya? Kebetulan saya juga tuh suka desain Mas. Nah, cuman masalahnya saya tuh masih ya berarti masih biasa-biasa aja lah gitu. Saya belum terlalu jago ke Photoshop juga, belum terlalu jago apa namanya Corel juga. Nah paling saya bisa tuh kalau desain itu pakai Canva. Nah Canva itu kan udah ada template-nya tuh Mas. Ya, jadi ya masih mudah lah gitu untuk desain segala sesuatu gitu. Cuman kesenangan saya di bidang desain itu hanya sebatas hobi gitu loh Mas, hobi dan juga ya hanya sekedar untuk menjalankan program kerja yang ada di UKM. Kebetulan saya tuh masuk ke apa namanya divisi media dan public relation tuh di isi kayak Kominfo gitu. Itu kan berarti kan bergerak di bidang desain juga Mas. Nah seperti itu. Nah saya tuh juga tertarik Mas pengen apa ya memulai bisnis seperti Mas nih gini. Cuman bingung loh Mas harus dari mana gitu. Bingung banget Mas. Soalnya saya mau belajar Photoshop tapi kadang terbentur sama tugas kuliah juga yang padat gitu. Jadi agak susah juga untuk manage waktunya. Nah, menurut Mas ini gimana sih? Gimana caranya buat kita tuh kayak bisa survive gitu untuk bisa memulai bisnis desain ini seperti itu? Sebenarnya itu udah satu langkah yang baik ya. Kalau kita desain terus kita buat untuk komunitas, untuk organisasi, untuk teman-teman yang minta desain kita ya. Nah, itu apa ya salah satu langkah kita mencari klien juga karena jujur saya dari apa ya waktu awal-awal itu juga dapet klien pertama juga dari dulu ya awalnya emang saya cuma bisa lihat satu ya senang lah senang gitu terus dengan pas kayak teman-teman itu ada kegiatan untuk atau kegiatan untuk apa menjual industri nah itu kan juga dan lain sebagainya itu awal-awal saya bikin dan itu nggak apa ya namanya nggak dibayar gitu saya cuma langsung baca acara pemeriksaan dari situ saya mata gitu ya awal-awal gitu seikhlasnya gitu tapi kalau udah apa kalau kita udah dapet satu dua klien atau satu dua bayangan dari teman gitu baru kita apa bisa bukan jasa desain gitu nggak apa-apa kita mulai aja dulu nggak usah mikir nanti ke depannya apa bakal susah atau gimana yang penting mulai aja dulu gitu. Karena mungkin apa ya kalau desainer umum kayak saya juga dulu itu rasanya desain saya itu kayaknya jelek banget desain itu kan nggak layak jual gitu.
namanya bantu yang sejalan-jalan desain pasti ada yang suka gitu. Iya. Minimal jadi kita juga suka dulu sama hasil kita. Jadi nantinya kedepannya kita juga lebih apa namanya lebih pede gitu dengan hasil desain kita. Itu nanti beberapa selanjutnya mungkin mencari apa yang namanya kayak teman yang suka desain juga yang udah mulai bergerak untuk mengembangkan entah freelance atau bikin agensi atau bikin bisnis di bidang desain gitu. Jadi ketemu sama teman-teman yang gitu nanti dapat apa namanya dapat buat bikin bisnis di bidang desain. Saya dulu juga melakukannya itu dari mulai ke Facebook terus ketemu di WhatsApp, Telegram, jadi akhirnya ya sedikit demi sedikit bisa lah kita apa namanya kayak jasa-jasa desain gitu. Oke, jadi memang kita tuh nggak bisa sendiri ya Mas ya, memang butuh orang lain juga Iya. gitu sebagai komunitas atau sebagai tempat ya curhat sedikit-sedikit lah kalau misalnya kita Iya. desainnya kita gagal atau segala macam kan. Oke Mas. Kalau misalnya kita nggak bisa desain, udah nakalin aja ke temen, nanti kita buat hasil gitu. Iya. Biasanya seperti itu. Oke, lanjut ya Mas ya. Mungkin Mas ini kan menggeluti bidang desain nih di bisnisnya. Nah, kira-kira profitnya tuh gimana sih Mas? Apakah naik turun atau stabil atau gimana gitu? Ataukah benar-benar bisa ya setidaknya bisa memberikan pemasukan yang cukup bagus gitu buat Mas Mulvi sebagai mahasiswa gitu? Kalau dari saya pribadi sih karena ini ya apa saya kan juga sebenarnya itu orang ini yang udah mungkin sekitar 1 tahun ini sudah ini juga apa yang bisnis itu dan saya kemarin saya mau Ya. tapi waktu dulu saya masih ini masih sering di bidang desain itu ya kalau untuk sekolah mahasiswa ya cukup cukup menutupi ya lumayan dan kalau memang desain itu benar-benar emang bisa profit saya punya teman yang sampai sekarang memang dia apa tekun di bidang itu dia buka jasa agensi desain terus apa namanya kalau itu apa Microsoft Microsoft ya nah setelah ada setelah nah itu bergerak ke situ juga itu profitable bahkan itu ada yang bisa masuk income jadi setiap apa ya mungkin sebulan sekali itu ada pemasukan tapi kita nggak kerja bisa dapat uang juga gitu. Lumayan juga sih Mas ya profitnya. Jadi saya tertarik juga sih saya Mas. Karena kan ya mumpung kuliah online juga kan nggak terlalu sibuk gitu maksudnya. Kalau misalnya dosen kan kadang-kadang cuma ngasih materi doang tuh kuliah online. Nah, bisa kita waktunya dipakai buat belajar desain gitu. Cuman ya kadang niat itu kadang ada kadang nggak ada gitu loh Mas. Mager-mageran lah ibaratnya gitu. Tapi ya insya Allah sih saya juga sama teman-teman juga nih barangkali yang tertarik desain ya cobalah untuk memulai dari awal gitu atau mulai dari nol lah gitu. Karena sesuatu itu ya memang berawal dari hal yang kecil dulu baru menuju ke hal-hal yang besar. Oke, lanjut ya Mas ya ke pertanyaan selanjutnya itu kan Mas udah cerita nih berbagai masalah yang pernah Mas hadapi segala macam. Nah, pernah nggak sih Mas ada masalah yang benar-benar pelik banget kayak bikin Mas tuh, aduh udahlah mundur aja nggak mau bisnis desain lagi segala macam, udahlah mau fokus kuliah aja gitu. Ada nggak sih Mas kira-kira Mas waktu itu Mas? Kalau dari apa ya namanya kalau dari permasalahan di bisnis desain sih belum ada ya cuman memang ada tekanan dari lain gitu dari luar jadi selain dari bisnis desain nah itu yang apa ya kadang saya berpikir apa ya untuk rehat gitu rehat sejenak dari bisnis ini tapi kalau berpikirnya itu saya ini sudah bikin tim jadi kalau nanti saya bosan atau lagi nggak mood gitu bisa saya aktifkan komputer saya gitu jadi nanti apa ya saya juga bisa merelakskan dulu
emang ada saat-saat mesti kita bosan di satu hal yang kita jalani terus tapi ada saatnya kita bosan. Nah, jadi tinggal kita buat sistem manage sistem tersebut biar itu tetap bisa jalan. Jadi ya memang jalanin aja ya Mas ya. Maksudnya apapun masalah yang dihadapi ya hadapi aja gitu loh. Atau apapun hal yang membuat kita jatuh atau apa kita bangkit lagi gitu seperti itu. Oke. Mungkin ini masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas. Nah, misalnya ada nih mahasiswa yang pengen bergelut di bidang desain nih. Nah, Mas Mufid sebagai ya memang seorang ahlinya lah. Maksudnya udah ahli dalam bidang desain, apakah ya apakah Mas tuh bersedia gitu kayak untuk membuka kursus atau segala macam gitu Mas? Kayak platform ya apa ya? Kayak misalnya kalau di Fiverr itu kan biasanya pakai klien tuh Mas, kayak bisnis juga kan. Nah, kayak membuka kelas juga tuh kira-kira ada niatan nggak sih Mas kayak gitu Mas? Buat bikin kelas gitu? Kalau kelas desain sebenarnya saya dan teman-teman desain juga apa ya bikin kelas belajar bareng gitu. Iya. Desain cuma untuk lebih ini kita lagi semua dulu dan mungkin nggak banyak ada hal yang secara regulasi juga. Nah itu yang saya juga dulu sempat apa namanya teman-teman itu belajarnya juga dari kelas-kelas desain yang dibikin sama teman-teman desain itu. Dia jadi ada teman desainer terus bikin satu kelas. Nah saya ikut di dalamnya ikut jadi pesertanya dan ya lambat laun saya diajak ikut apa itu membantu apa belajar teman-teman baru dan ikut belajar bareng sama teman-teman baru itu. Emang banyak mungkin di blog itu banyak ini yang bukan kelas desain nantinya cari aja di apa itu grup Facebook cari WhatsAppnya itu banyak informasi. Mas nih kan udah gabung komunitas Mas segala macam Mas ya. Pernah nggak sih Mas kayak apa ya namanya berhadapan dengan teman kayak ada masalah gitu dengan teman gitu atau kayak ada konflik juga. Nah itu tuh kalau misalnya ada nih gimana sih Mas cara nyelesainnya gitu biar kayak ya kita santai-santai aja gitu di komunitas segala macam. Ada nggak sih Mas kira-kira Mas masalah-masalah kayak gitu? Kalau konflik di komunitas sih selama saya gabung sih alhamdulillah belum ada ya jadi Alhamdulillah. ya kita ya sama-sama apa ya namanya sama-sama suka di bidang itu dan udah ini lah udah ada bersama teman-teman cepat lah teman-teman di sana itu banyak kan gampang lah diajak untuk bareng-bareng untuk itu gampang bersama. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mas dari saya. Mas kan seorang desainer itu bisa menghasilkan sesuatu kan Mas berupa kayak gambar atau apapun gitu. Nah, pernah nggak sih Mas hasil Mas itu ternyata menuai kontroversi? Kayak misalnya pas 17 Agustus tuh, tahu nggak Mas yang masalah itu apa logo 17 Agustus yang ada tanda tangannya segala macam itu kan kayak mengajukan sana kan. Nah, itu Mas pernah nggak sih Mas ngalamin seperti itu gitu? Kalau kontroversinya seperti itu sih enggak aja kan dulu waktu satu ketika itu ada desainnya desain dari orang lain saya kan lihat masih belajar dan masih apa kan dulu itu dikasih nah saya masih main-main di situ nah tapi saya upload ke sosial media nah di situ ada yang komen apa jiplak lah ada yang komen ini bukan punya saya nah saya merasa emang itu bukan apa ya sumbernya bukan dari juga saya itu masih belajar gitu. Tapi ya, bukan nggak ada maksud kan Mas ya untuk kayak bikin sesuai konten-konten juga kan ya Mas ya? Bikin kontroversi juga. Karena saya juga kadang kalau misalnya ada orang yang ya ibaratnya seorang si desainer itu memang tujuannya itu pengen kayak membuat kerusuhan gitu loh Mas. Jadi dia menciptakan sesuatu yang nah takutnya seperti itu kan ada aja tuh Mas. Nah. Iya. Oke, mungkin ini udah sesi terakhir sih masih di pertanyaan terakhir dari saya. Makasih buat Mas Mufis nih yang udah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga buat ilmu-ilmunya dan pengalaman-pengalamannya yang udah di-share ke kita-kita.
Dan semoga Mas Mufis tetap sukses dalam menjalankan kuliahnya dan usahanya. Amin. Dan jangan lupa juga berbagi ilmu lah dengan teman-teman yang mau belajar desain nih sama Mas Mufis. Silahkan bisa kontak, nanti saya kasih kontaknya. Oke, nah Mas, saya mau nanya Mas, ini mungkin dari Mas Mufis. Nah, untuk penilaian e-podcast nih, menurut Masnya gimana sih Mas acara podcast UKM Kewirawirausahaan kita ini? Apakah sudah cukup baik atau gimana? Kesan dan pesan Masnya gimana gitu? Oh ya. Kalau ini sih menurut saya baik ya, karena mungkin menjadi salah satu ilmu baru atau kita bisa sering-sering ilmu lah untuk kebaikan kita bersama. Dan nantinya ilmu yang saya pernah dapat itu juga nggak di saya gitu. Jadi ada namanya amal jariah gitulah, ilmunya terus berlanjut gitu. Ya sebenarnya podcast ini tetap apa namanya tetap bisa berjalan dengan baik dan jangan sampai apa namanya berhenti di satu dua bulan. Jadi usahakan banyak sekalian materi dan banyak sekalian apa saya ke teman-teman yang lain. Jadi biar itu terus berjalan terus berkembang ke teman-teman semua dan nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, itu tadi kesan-kesan nih, kesan dan pesan dari Mas Mufis untuk acara podcast kali ini. Ya kita juga berharap dari panitia juga bisa lebih baik lagi lah untuk kedepannya atau untuk kepengurusan tahun depan gitu. Mohon doanya ya Mas ya, semoga kita bisa menciptakan suatu branding podcast terbaik lah di Purwokerto. Amin. Oke, mungkin sekian saja ya dari acara podcast kali ini. Jangan lupa teman-teman bisa nonton full videonya di episode podcast kali ini tuh di YouTube kita di UKM Kewirausahaan Fakultas Teknik Unsur. Silakan untuk komen, like, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan update terbaru juga dari YouTube kami, serta teman-teman juga bisa mengunjungi Instagram resmi kami di UKM Kewirausahaan FT Unsur. Silakan cari di situ ada. Nanti kami akan upload besok atau lusa gitu. Nah, oke, mungkin sekian saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sebagai podcaster pada episode kali ini. Makasih ya Mas ya. Aduh. Sama-sama. Oke. Saya jadi